selamat sore. Anda menyaksikan berita satu utama. Selain sejumlah informasi tadi, kami juga sudah pilihkan berita-berita utama untuk kami sajikan menemani sore hari Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Stephanie Ginting, inilah berita satu utama untuk Anda. Pemirsa, 1.600 orang dilaporkan tewas akibat saling serang militan Hamas dan juga militer Israel. Konflik keduanya kembali memanas setelah Hamas di Palestina menyerang Israel dengan roket pada 7 Oktober lalu. Suasana mencekam terjadi saat festival musik tengah berlangsung di perbatasan jalur Israel dan Gaza. Ratusan orang panik berlarian ketika suara tembakan diarahkan kepada mereka. Akibat penyerangan ini, 260 orang tewas di lokasi Nova Festival. 7 Oktober 2023, pasukan Hamas secara resmi menyatakan perang dengan pihak Israel. Kelompok Hamas mengklaim serangan ke Israel merupakan upaya merebut tanah air mereka. Usai penyerangan, pihak Israel membalas dengan menggempur kota-kota di jalur Gaza dengan roket. Israel pun melakukan serangan balasan setelah militan Hamas menembakkan ribuan roket ke wilayahnya. Di hari ketiga, serangan darat maupun udara masih terus menggempur jalur Gaza. Konflik Hamas dengan Israel ini mengakibatkan ribuan korban tewas dan luka. Tercatat jumlah korban meninggal mencapai 1.600 jiwa dari kedua belah pihak. Pejabat Israel menyebut korban tewas akibat serangan mendadak Hamas di wilayahnya menjadi lebih dari 900 jiwa. Sementara dari serangan balik Israel, ratusan orang termasuk anak-anak juga tewas di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut jumlah korban tewas di jalur Gaza mencapai lebih dari 700 orang. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri menyatakan 3 KBRI tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa mengevakuasi 10 WNI yang tercatat saat ini masih ada di jalur Gaza, Palestina. Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menlu dan juga jajaran untuk segera melindungi WNI yang masih ada di Gaza maupun sekitarnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah menyusun rencana untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di jalur Gaza, Palestina. Hal itu dilakukan buntut meningkatnya eskalasi konflik Hamas dengan Israel. Juru bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan, saat ini pemerintah Indonesia telah menyusun rencana kontingensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga fokus terhadap situasi kemanusiaan, khususnya mendorong upaya menghentikan eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil. Kita telah menyusun rencana kontingensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut, KBRI Aman dan KBRI Kairo untuk mengimplementasikan rencana kontingensi tersebut. Fokus kita adalah ke upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di jalur Gaza. Dan kemarin pada tanggal 9, pada saat pertemuan bilateral Indonesia dan Brazil, Menlu RI juga sempat melakukan diskusi dengan Menlu Brazil mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kekerasan yang terjadi saat ini. Brazil saat ini adalah Presiden Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta Kemenlu bertindak cepat untuk melindungi WNI yang ada di wilayah konflik. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar.
Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Diketahui sebelumnya terdapat 13 WNI di jalur Gaza, namun 3 orang diantaranya telah meninggalkan jalur Gaza ke Mesir dan Indonesia. Masih ada 10 WNI yang berada di jalur Gaza yang belum dievakuasi. Tim Liputan P-Universe. Perwakilan berbagai duta besar negara-negara Arab mendatangi Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Kedatangan mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap perang Hamas kontra Israel. Satu persatu duta besar negara-negara Arab tiba di Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia sebagai bentuk solidaritas. Dalam kesempatan ini, Duta Besar Zuhair Al-Shun enggan berkomentar perihal kondisi terkini, melainkan mengharapkan dukungan dan bantuan untuk kemerdekaan Palestina. Lebih lanjut, Dubes Palestina untuk Indonesia berharap serangan Israel ke Palestina dapat segera berakhir. Struggling more and more till be free and independent as everybody and every country in this world. This is the important message for today, that we are also, just to say that struggling and standing and defending ourselves in our own territory and our own cities, our land. And we are having the right according to the international law. Israel's aggression is always like that. Now, who are killing in Gaza, all of them civilians, children, women, and old people, and destroying the buildings while the people are inside. Where this can be happening? Where this can be happening? Only from Israel, the occupying power, and who are neglecting the international regulation and rules, and also neglecting the humanitarian. Dampak perang di Gaza yang terus berlanjut, Rumah Sakit Indonesia di Gaza kekurangan obat-obatan dan juga tenaga medis untuk menangani warga Palestina yang menjadi korban serangan balasan Israel. Bantuan akan segera dikirimkan Mercy dan juga Palang Merah Indonesia. Organisasi Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy akan mengirimkan bantuan ke jalur Gaza. Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad mengatakan, Rumah Sakit Indonesia di Gaza semakin sulit mendapat obat-obatan. Pasca serangan bertubi-tubi Israel ke jalur Gaza, Rumah Sakit Indonesia mengalami kesulitan melakukan operasi. Obat bius dan alat-alat medis semakin berkurang lantaran korban yang hingga kini terus bertambah. Bahkan sejumlah dokter juga kelelahan. Pihak Mercy meminta bantuan kepada Kementerian Luar Negeri untuk berkoordinasi agar tim ini bisa masuk ke jalur Gaza dan memfasilitasi tim medis serta bantuan kemanusiaan. Dalam waktu yang sangat singkat, kami akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan pihak KBRI di Kairo untuk bisa memfasilitasi tim medis dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dan tim ini akan dipimpin oleh orang yang sangat pengalaman. Program ini bukan hanya memberi bantuan kemanusiaan, tapi juga mempersiapkan untuk pembangunan polis spesialis yang ada di samping Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Sementara itu, Palang Merah Indonesia bersama Palang Merah Sedunia kini tengah berupaya mengevakuasi warga negara Indonesia yang masih terjebak di wilayah Gaza, Palestina. Usai menerima kunjungan delegasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Internasional, Ketua Umum PMI Yusuf Kala menyatakan bantuan masih terkendala akses.
Palmera membantu untuk mengeluarkan. Masalahnya banyak sekali orang asing, bukan hanya Indonesia. Lagi dicari solusinya bagaimana bisa membantu lewat Palmera. Tapi Palmera sendiri sekarang juga masih terbatas yang bisa masuk. Situasi semakin mencekam lantaran pihak Israel telah memblokade bantuan kemanusiaan seperti makanan, listrik, dan medis ke jalur Gaza. Yusuf Kala juga meminta agar seluruh rakyat Indonesia berdoa bersama untuk para korban. Tim Liputan B-Universe. Kita bahas bersama Mas Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam. Ada Mas Dev Laksono juga, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Partai Golkar, dan juga Mas Farid Zanjabil Al-Yubi, relawan kemanusiaan yang ada di Gaza. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Dev, Mas Farid, dan juga Mas Hasibullah. Selamat siang waktu Gaza. Iya, saya mau ke Mas Farid dulu. Mas Farid mungkin bisa gambarkan kepada kami semua terlebih dahulu, Mas Farid, bagaimana kondisi terkini di sana. Ini berarti hari keempat ya, apakah terjadi eskalasi gempuran? Ya, sekarang sudah memasuki hari keempat serangan Israel terhadap Gaza, terutama khusus di Gaza Utara. Itu masih terus digempur ya hingga saat ini. Bahkan sebelum live ini juga ada beberapa bom yang dekat di rumah sakit itu telah mendarat. Jadi rumah sakit ini tidak jauh dari perbatasan Israel, kurang lebih 2,5 kilometer, dan di Gaza Utara lah yang banyak mendapatkan serangan-serangan udara terutama, dan serangan-serangan darat dari baja-baja tank yang ada di perbatasan. Mungkin sebelum kita wawancara ini, Mas Farid juga sempat untuk memperbarui data terkini yang Anda ketahui jumlah korban baik luka maupun korban jiwa ada berapa berarti per sore waktu Indonesia, Mas Farid? Ya, sebelum sekitar jam 11 saya melihat di kabar media-media Gaza itu sudah mencapai 700 korban meninggal kurang lebih, dan sampai 3.900 korban luka hingga saat ini. Dan korban pun masih terus meningkat sehingga ya perang sampai begitu, Mbak. Termasuk masih banyak korban luka, itu berarti ada proses evakuasi juga para korban di sana, Mas Farid. Bagaimana proses evakuasinya berjalan di tengah gempuran juga tadi Anda katakan masih juga masif, dan bagaimana juga soal bantuan? Apakah memang masih terhambat juga akibat akses yang dibatasi di sana, Mas Farid? Ya, untuk saat ini pihak rumah sakit bahkan di seluruh jalur Gaza membutuhkan pasokan obat-obatan dan juga pasokan tenaga medis, dikarenakan perang terus masih berjalan dan korban pun semakin bertambah, kemungkinan masih bertambah, dan semua itu pasti akan membutuhkan lebih ya, sehingga tenaga medis mungkin kelelahan dan obat-obatan yang lainnya mungkin kehabisan. Dan saat ini juga logistik pangan di Gaza saat ini telah menurun 80%, dan pasokan air bersih dari pihak Israel pun ditutup untuk Gaza sehingga 50% menurun. Lagi-lagi karena akses yang terbatas itu ya, Mas Farid ya. Saya mau ke Mas Hasibullah. Mas Hasibullah, kalau kita bicara sejarahnya, itu mungkin akan panjang kita berbincang, tapi bisa Anda gambarkan mungkin secara sederhana bagi seluruh pemirsa BTV, apa sebenarnya yang terjadi sehingga konflik Hamas-Israel ini kembali memanas? Sebelumnya 2 tahun kita tahu senyap Hamas, tapi kemudian menyerang pada Sabtu 7 Oktober lalu. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Saya mungkin bisa kasih gambaran bahwa salah satu faktor yang membuat konflik ini meletus demikian hebat adalah bahwa selama ini Israel membiarkan terjadinya eskalasi yang bersifat ekstremitas, terutama berkaitan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan keagamaan.
tidak hanya Islam atau Yahudi, tapi juga tradisi kekristenan. Saya selalu sampaikan dalam peristiwa terbaru sebelum peristiwa ini meledak, itu kan sebenarnya yang viral adalah video mengenai penghinaan yang dilakukan oleh kelompok ekstrim Yahudi terhadap saudara-saudara Kristiani yang melakukan ibadah. Dan itu sempat viral dan mendapatkan respon keras sebenarnya dari Perdana Menteri Netanyahu bahwa intoleransi seperti ini akan mendapatkan tindakan yang tegas. Tapi sekali lagi ini hanya salah satu kasus yang dari sekian tumpukan, terutama di yang berkaitan dengan tempat-tempat suci seperti Masjid Al-Aqsa yang itu berlangsung bertahun-tahun. Nah, hingga akhirnya meletus hal yang besar seperti ini. Yang kedua, Mbak, yang ingin saya buru-buru ingin sampaikan, terutama untuk pemirsa Berita Satu ini, bahwa ini harus segera disampaikan ke publik. Konflik ini seutuhnya konflik politik, ya, terkait dengan kemerdekaan bagi Hamas dan Palestina secara umum dan terkait dengan keamanan bagi Israel. Jadi ini bukan konflik agama, walaupun memang di dalamnya ada unsur keagamaan. Kenapa? Karena memang wilayah Yerusalem, wilayah Palestina adalah wilayah yang penuh memori bagi tradisi Abrahimik, yaitu 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Karena itu memang ada unsur, ada ada elemen yang itu berkaitan dengan keyakinan 3 agama ini. Tapi genealogi daripada konflik ini atau status daripada konflik ini terkait dengan politik kemerdekaan kalau bagi Palestina dan perdamaian bagi Israel. Nah, yang ketiga, saya ingin menggunakan waktu ini secara tepat. Oleh karena itu, menurut saya, karena sekarang fenomenanya udah mulai kemana-mana, masyarakat dunia harus mengambil langkah nyata agar konflik ini tidak semakin kemana-mana. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang sudah terjadi fenomena pembelahan dunia masuk dalam lagu lama dunia dalam menyikapi konflik ini. Apa itu, yaitu memihak Israel atas nama hak membela diri. Itu bisa dilihat dari sikap-sikap negara yang membela Israel, lalu kemudian membela Palestina atas hak kemerdekaan. Ini sudah membelah di tingkat dunia. Kita lihat Amerika, Eropa adalah berada pada pihak yang mengedepankan diksi hak membela diri untuk Israel, tapi negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim di Timur Tengah menggunakan diksi hak warga Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, kalau ini dibiarkan, langgam ini dibiarkan, maka sekali lagi tragedi seperti ini akan semakin terus-menerus. Oleh karena itu, poin saya yang keempat, Mbak, ini sebelum ke Mas Dev nanti, Indonesia harus kita jaga agar tidak masuk dalam lagu lama ini. Caranya apa? Para pendiri bangsa kita sudah memberikan perspektif yang clear, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu segala macam bentuk penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Ini perspektif yang harus digunakan oleh masyarakat Indonesia agar tidak larut dalam masyarakat dunia yang sudah mulai terbelah ini di antara yang mendukung Israel dan mendukung Palestina. Indonesia dengan perspektif kebangsaan tadi berada di depan mendukung sekaligus kemerdekaan Palestina yang berdampingan secara damai dengan Israel. Jadi ini penting agar tidak Indonesia dengan segala macam elemen masyarakatnya tidak terbawa dalam pola-pola tadi. Baik pengamat, baik mungkin partai politik atau mungkin malah apalagi ini mau kampanye. Ini ke Mas Dev. Jadi ini masuk kampanye, ini penting untuk disampaikan agar Indonesia tidak justru... Mas Hasibulo, sebelum saya lempar ke Mas Dev, tapi ini kan nyatanya banyak sekali warga sipil yang kemudian menjadi korban, dan ini kemudian mendapat kecaman dari banyak pihak. Nah, menurut Anda ini memang dengan intensi, kalau iya mengapa? Menurut saya itu adalah dosa dari kedua belah pihak. Saya katakan dosa dari kedua belah pihak, kenapa? Karena saya melihat polanya terakhir, konflik ini justru menggunakan masyarakat sipil. Ini contoh kecil ya. Coba kita lihat misalkan dalam beberapa waktu terakhir, itu kemudian banyak konflik-konflik antar warga, pemukiman Yahudi dengan warga-warga Palestina. Terus terang ini sebuah realitas yang menghancurkan bagi kita semua. Karena di saat perang ini begitu besar, bahkan dengan jumlah yang
mencapai 1.600 tadi, itu mayoritasnya adalah dari masyarakat sipil dari kedua belah pihak. Bahkan banyak Nah, oleh anak-anak juga menjadi korban. Kalau gitu Ya, saya tanya ke Mas Dev, itu tentu miris, banyak sekali korban warga sipil. Tentu Indonesia, menurut Anda sebagai Komisi 1, seharusnya sikapnya seperti apa? Mungkinkah Indonesia berperan proaktif untuk menengahi perang Hamas Israel ini, Mas Dev? Tentunya itu sudah satu tugas tanggung jawab kita di segala macam platform multilateral. Seperti sekarang yang sedang berlangsung di Bali, itu ya memang tidak ada hubungannya langsung dengan konflik antara Hamas dan Israel. Akan tapi ketika sejumlah kepala negara ataupun juga pejabat level tinggi negara berkumpul, salah satu poin yang dapat disampaikan bahwa kita menyerukan perdamaian. Nah, perdamaian yang kita serukan ini harus dari kedua belah pihak ya. Tadi seperti disampaikan ya oleh Pak Hasbullah bahwa ini dua-duanya bersalah ya, pihak Israel ataupun juga pihak Hamas. Pihak Israel beberapa kali membiarkan terjadinya desegrasi akan tempat-tempat suci bagi agama Islam, sehingga ini menjadi menginjak-injak perasaan ataupun juga harga diri umat Islam. Belum lagi mengambil alih wilayah-wilayah pemukiman warga Palestina. Nah, akan tapi di satu sisi lain juga Hamas melakukan serangan-serangan militer yang mematikan bahkan menawan sejumlah warga sipil yang tidak ada urusannya sama sekali dengan konflik itu. Lain kalau memang mereka itu adalah pejabat publik ataupun juga pimpinan tentara IDF, tidak. Ini adalah anak-anak mereka yang sedang liburan, mereka yang sedang bermain, mereka disekap dan ditawan oleh pihak Hamas. Jadi kalau dibilang satu salah, enggak. Dua-duanya itu ada kesalahan dan dua-duanya itu juga memiliki kebenaran. Nah, sekarang kita ya sebagai pihak di luar, sebagai sesama umat beragama, sebagai sesama umat manusia, kita harus bisa mendorong ke arah perdamaian. Nah, sekarang apa yang kita bisa lakukan ya? Kita pasti terus meminta agar blokade dibuka, bantuan kemanusiaan itu bisa tembus kembali, rumah sakit kita di Gaza itu bisa dapat beroperasional kembali dan bisa melayani seluruh masyarakat yang ada di Gaza yang terkorban, terlepas dari apapun identitas mereka. Karena itu adalah fungsi kemanusiaan dan yang harus terus kita dorong, dan itu adalah fungsi utama diplomasi Indonesia. Misi utama diplomasi Indonesia adalah mendorong perdamaian dan mendorong atas nama kemanusiaan. Begitu. Mendorong perdamaian itu jalurnya lewat apa, Mas Dev, yang paling tepat bagi Indonesia? Bagi tempatnya, semua jalur multilateral atau bilateral, kita bisa menggunakan forum-forum di PBB lah, atau di IPU, ataupun juga forum-forum lain untuk terus mengkondem semua tindakan-tindakan militeristik ini, tindakan-tindakan yang mengerikan yang telah menewaskan kemungkinan sampai dengan ribuan orang, dan terus bisa mendorong menarik kedua belah pihak untuk bisa menempuh jalur perdamaian. Nah, kita pun juga berpengalaman di internal kita bisa mencapai perdamaian, apakah itu konflik di Aceh, konflik di Poso, itu telah ada bukti, kita ada pengalaman, kita bisa mendamaikan pihak yang berkecamuk. Nah, kita juga yakin di sana pun juga walaupun ini sudah berlangsung selama puluhan tahun, bahkan sudah ratusan tahun, akan tapi kita yakin bahwa kita bisa membantu untuk memediasi agar pihak-pihak ini bisa berdamai. Oke, Mas Hasibullah tampaknya ingin menanggapi, silakan Mas Hasibullah. Ya, saya ingin menyampaikan dua hal. Tadi bagus sekali disampaikan tentang ini pentingnya menahan eskalasinya sekarang. Karena itu menurut saya upaya yang harus dilakukan agar ini ibarat kebakaran, apinya tidak semakin kemana-mana. Kalau dilihat dari polanya, Mbak, walaupun saya tidak menginginkan, kita semua nggak menginginkan, tapi prediksi saya 1 hari 2 hari ke depan itu akan semakin membabi buta. Kenapa? Karena hari pertama dan yang kedua Israel itu kan masih dalam tahap kejutan dan recovery. Nah, hari ini sebuah pernyataan resmi dari militer Israel dikatakan bahwa mereka sudah kontrol penuh wilayah-wilayah yang sempat dikuasai atau sempat front secara terbuka dengan milisi-milisi Hamas. Nah, hari ini mereka sudah nyatakan sudah pegang itu semua wilayah. Nah, itu artinya apa? Ini mereka akan melakukan serangan balik, dan yang paling besar tentu operasi darat, walaupun itu tidak akan mudah karena ya Hamas banyak sekali kejutan-kejutan, dan kalau Hamas tidak melakukan serangan balik yang mengejutkan lagi, maka hampir bisa dipastikan 1-2 hari ke depan Israel akan melakukan apa yang yang dia mau. Dan sekali lagi
Semoga itu tidak terjadi dan saya berharap Israel lebih rasional di situ karena ibarat orang kebakaran jenggot, ini dia sedang kebakaran jenggot. Kalau kemudian dia tidak menggunakan rasional yang cukup, khawatirnya dampak dari serangan 7 Oktober itu makin berat. Hari ini aja kita melihat sudah mulai distrust, ya. Distrust itu apa? Bangsa-bangsa luar sudah mulai takut untuk datang dan bertahan di Israel. Itu kerugian bagi Israel. Kalau Israel terus melakukan amuk membabi buta, saya khawatir secara pribadi, secara pemirsa, itu dampaknya akan makin besar kepada Israel. Nah, oleh karena itu saya teringat apa yang disampaikan oleh PBNU hari ini, mestinya memang seluruh pihak melakukan langkah-langkah nyata untuk meredam ini. Tentu kita tidak harapkan ya. Kita tidak harapkan serangan dari Israel semakin tinggi, tapi ada potensi ke sana. Jadi saya harus tanya ke Mas Farid. Ini Kemenlu sendiri mengimbau warga negara Indonesia untuk segera mengevakuasi. Apakah sudah ada instruksi bagi Anda maupun rekan-rekan yang masih ada di jalur Gaza untuk menyelamatkan diri? Mas Farid. Ya, untuk kami WNI yang ada di sini, yang berada di Gaza, kami telah dihubungi langsung oleh PWNI Kemenlu Mas Baihaqi dan KBRI Aman dan KBRI Jordan itu telah mengkomunikasi dengan kami agar untuk apa langkah-langkah untuk kalian agar keluar dari Gaza. Ya, cuman kita di sini terkait dengan Yayasan Mercy. Ya, jadi kita memberitahu juga ke pihak Mercy Pusat yang ada di Jakarta dan saya telah diarahkan oleh presidium mereka bahwa kita WNI 3 relawan di sini itu tetap stay. Tetap tinggal di sana berarti, Mas Farid? Ya. Berarti tidak ada rencana untuk evakuasi ya? Tidak. Apakah di sana ada tempat yang cukup aman? Mungkin ada bunkernya gitu, Mas Farid? Ya, untuk lokasi aman, menurut saya diarahkan oleh presidium yang ada di Mercy untuk tetap di rumah sakit saja dan tidak keluar ke area-area yang tertentu karena perang masih terus berlanjut hingga saat ini. Jadi kami bertiga relawan Mercy di sini, kami di RSC saja di rumah sakit Indonesia. Tentu kami harapkan Anda juga dalam kondisi tetap baik-baik saja. Terima kasih Mas Farid. Kita berharap demi kemanusiaan, tentunya kita harapkan kedamaian bagi Hamas maupun Israel. Terima kasih banyak Mas Dev dan juga Mas Hasibulo dan juga Mas Farid sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Pemirsa, sistem pertahanan anti rudal canggih milik Israel, Iron Dome, berhasil dijebol Hamas usai dihujani rentetan roket pada Sabtu lalu. Dari ribuan rudal yang diluncurkan, beberapa di antaranya berhasil lolos dan menyebabkan kerusakan di Sderot, Ashkelon, dan juga Tel Aviv. Sebuah video yang direkam di bagian selatan Israel pada hari Minggu memperlihatkan bagaimana rentetan roket yang ditembakkan pasukan Hamas berhasil dicegat di atas kota Ashkelon. Dalam video lainnya, roket yang ditembakkan dari jalur Gaza ke Israel meledak di langit saat sistem pertahanan Iron Dome milik Israel mencegat roket tersebut. Ledakan demi ledakan terjadi di atas kota Tel Aviv di tengah serangan hujan roket oleh Hamas. Iron Dome sendiri adalah sistem pertahanan canggih untuk menghalau roket musuh yang masuk ke Israel. Proses ini dimulai dengan sistem pelacakan dan radar yang memantau langit untuk setiap objek yang masuk. Sistem kemudian segera meluncurkan rudal interceptor yang melesat ke arah roket musuh sehingga keduanya bertabrakan dan meledak di udara. Dengan begitu, kerusakan di darat bisa diminimalisir. Namun pertahanan yang dibangun Israel selama bertahun-tahun itu akhirnya berhasil dijebol Hamas pada hari Sabtu lalu. Teknologi canggih Iron Dome tak mampu membendung seluruh roket Hamas yang masuk ke wilayahnya. Dari ribuan rudal yang diluncurkan, beberapa di antaranya berhasil lolos dan menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di Sderot, Ashkelon, dan Tel Aviv. Dampak dari serangan Hamas yang tak terbendung Iron Dome terlihat di jalan-jalan kota Tel Aviv. Sejumlah bangunan apartemen mengalami kerusakan parah akibat terkena roket. Serangan mendadak Hamas pada hari Sabtu lalu menjadi yang paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir.
Jumlah korban tewas di Israel disebut sudah mencapai 700 jiwa.